Teks deskripsi adalah teks penggambaran mengenai suatu objek. Tujuan dari dibuatnya teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau berdasarkan sudut pandang penulis. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan. Di antaranya, 1. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, saya akan pergi ke sekolah titik. Nah, pada awal kata saya, maka huruf S ditulis dengan huruf kapital karena merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Contoh, Susi. Lalu, huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Makassar, dan bahasa Inggris. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya, tahun Hijriah, bulan April, dan hari Kamis, serta Idul Fitri. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Gunung Semeru. 2. Penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. 3. Penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. 4. Penggunaan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Contoh, ibuku sangat cantik. Lalu dikonkretkan dengan menambahkan kalimat, ia memiliki hidung yang mancung, kulit yang putih, dan mata yang lebar. 5. Penggunaan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. 6. Penggunaan kata benda untuk mendeskripsikan objek. 7. Penggunaan kata keterangan. Selanjutnya 8. Penggunaan kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecapan. Lalu, yang ke-9, penggunaan sinonim kata. Penggunaan sinonim kata yaitu kata-kata yang dimaksudkan berfungsi untuk menggunakan kesan atau memberikan emosi yang lebih kuat. Kemudian 10, penggunaan bahasa kiasan. Penggunaan bahasa kiasan ini adalah untuk memperindah penggunaan bahasa-bahasa yang digunakan. Teks narasi atau cerita imajinasi adalah salah satu jenis teks cerita yang isinya berupa hasil khayalan atau imajinasi, baik dari sisi tokoh, tempat, maupun konten penceritaan lainnya. Nah, terdapat beberapa ciri kebahasaan pada teks narasi, yaitu 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, April, Doni. 2. Penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. 3. Penggunaan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan atau tidak menggunakan bahasa formal. 4. Penggunaan kata sambung, kronologis, atau penanda urutan waktu. Contohnya, terdapat kata lalu, akhirnya, hingga, selanjutnya, dan sebagainya. 5. Teks biasanya banyak menggunakan penunjuk waktu yang mengarah pada masa yang telah lewat atau masa lampau. 6. Penggunaan kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. 7.
Penggunaan kata kerja sering mengarah pada kalimat tidak langsung, sehingga digunakan oleh penulis untuk memaparkan apa yang disampaikan tokoh yang dibuat dalam cerita. 8. Menggunakan kata kerja mental atau pikiran, yakni menggunakan kata kerja yang menunjukkan sesuatu.